bapak-bapak yang nggak tahu apakah hobi tusbol pantat orang atau enggak. Kita nggak tahu father kalau itu suka tusbol laki-laki. Kita nggak tahu. Bapaknya kan father dia yang kemarin ulang tahun berapa itu, yang jenggot itu. Dia kan Siapa? bahannya tuh laki-laki ini loh, si father Oh, dia ini itu. anaknya Dia tuh Cakra ini. penyembah. Bukan, ini father Siapa? Kitun ya. Dia kena Kenapa tengok father ya. begitu? Dia sama persis kayak Paulus dipanggil bapak. Hah? Akulah bapak yang kena Injil keberitakan. Nah, ini father ini nih. Ini bapak moyangnya nih, bapak moyangnya anak ini. Apa ya? Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Nah, Orang ini mana dia? bapaknya. Orang mana dia dituntut? Nggak Orang tahu mana kita tuh? nih anak siapa ini orang ini, nggak tahu kita. Orang mana itu? Padermu orang mana? Nah, tahu nggak namanya ini? Kata dia Sulap. ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan. Si Mahdinya ini dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Dek, iya ya. Tuhanmu siapa, Dek? Saya tanya dulu. Oke, kita diskusi ya. Maksudnya kita di sini ngobrol Iya, santai sebentar aja ya, dulu. Bos. Iya, ngobrol santai aja nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu, Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuanku, Tuamun sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai Tuh. pemimpin. Udah gila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dek, karena memang kebutuhannya memviralkan agamanya. Agama Masa? kolaborasi, sinkretisme dia. Agama campur-campur, Tuhannya juga Apa Yesus dia? ini. Dihajar aja dulu, nggak apa-apa ini. Coba deh. Kau memuji-muji Yesus kulihat di Komal Edis. Iya, dia Tuhannya banyak ini. Tapi Nabi Muhammad bagi dia lebih rendah daripada imamnya. Tapi Yesus lebih tinggi dari imamnya. Jadi dia ini kayak Imamnya ini siapa imamnya dia? imamnya orang mana? Bukan orang Indonesia kayaknya. Siapa imammu Kitun? Bapaknya, dia manggil bapak loh, nama sama imamnya loh. Coba buka kameramu dulu deh, buka kamera. Dia kalau buka misalkannya kamera. berak imamnya itu mau dia lo makan tainya itu sama kayak orang Syiah ini kayaknya. Ya coba buka kameramu dulu Kitun. Kau diskusi sama saya mau nggak?
Iya, saya paling tidak suka dengan diskusi sama ini ya. Sorry saya sama Aku Uni juga ya. nggak suka sama kau. Iya. Ih sorry ya, pede kali kau pikir aku layak diskusi sama kau, nggak layak. Kau pikir kau ini selebriti, Iya, bocil kau kau pikir ini, selebriti. Kami bukan diskusi dek. Kami di sini pengen telanjangin kau. Kok diskusi? Penting kali muka kau itu. Agama kau agama kolaborasi kok. Oke, terima kasih ya Allah sudah naikkan ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Buruk semenjak kau kulihat ini gitu. Karena kulihat kau Kenapa? di viral, kau menyesatkan orang terus setiap hari. Kenapa kau sesatkan orang? Oke, apa definisi sesat menurut kamu? Ya tersesat lah, jadi bodoh macam kau itu definisinya. Kayak kau inilah kau sesat, kau mengkultuskan bapak-bapak yang nggak tahu apakah hobi tusbol pantat orang atau enggak. Kita nggak tahu father kau itu suka tusbol laki-laki. Kita nggak tahu. Bapaknya kan pader dia yang kemarin ulang tahun berapa itu, yang jenggot itu. Dia kan Siapa? sembahannya tuh laki-laki ini loh, si pader dia ini itu. anaknya Dia tuh Cakra penyembah. Bukan, ini pader Siapa? Kitun ya. Dia kalian Kenapa tengok pader ya. begitu? Dia sama persis kayak Paulus dipanggil bapak. Hah? Akulah bapak yang kena Injil keberitakan. Nah, ini pader ini nih. Itu nih. Nih, tengok kalian sembahannya nih ya. Sembahannya nih. Nah, nih pader Imam Mahdinya nih. Nah, nih. Ini bapak moyangnya nih. Ini bapak moyangnya nih. Bapak moyangnya anak ini. apa ya? Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Orang mana dia? Orang mana dia dituntut? Nggak Orang tahu mana kita tuh? nih anak siapa ini, orang ini nggak tahu kita. Orang mana itu? Padermu orang mana? Nah, tahu nggak namanya ini? Masuk. Kata dia Sulap. ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan. Si Mahdinya ini dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Namanya Ahmadi kedua dia tuh namanya Abah. Jadi manggilnya bapak sama persis ke Oten. Manggil Benar, bapak dia sama itunya. Al Sadi namanya. Nih nih. Sedih. Gitu ya. Apa kau dituntut? Si Mahdinya tinggal di Inggris, Dek. Kantor pusat agama Mahdinya ada. Nah, ntar dulu. Dia ini Tuhannya siapa dia nih? Tuhanmu siapa tuh? Tuhannya Yesus lah. Coba Tuhannya diskusi. tergantung, Dek. Tuhannya Aku tergantung. izin ngobrol sama dia nih ya. Iya, lanjut lu. Abang Ya. Mas. Ya, Tuhanmu Halo, siapa, Dek? Iya, Tuhanmu siapa, Dek? Saya tanya dulu. Oke, kita diskusi ya. Maksudnya kita di sini ngobrol Iya, santai sebentar ya, dulu. boleh? Iya, ngobrol santai aja nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu, Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuanku, Tuamun sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Lu gila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Oke, kalau saat ini aku ada penerus daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu saat ini siapa? Siapa? Kau penerus Nabi Muhammad itu tertulis di mana? Belajar di mana kau Nabi Muhammad punya penerus sebagai rasul gitu, sebagai nabi? Sebagai imam. Imam Al-Mahdi itu pangkatnya imam. Hah? Sebentar, Kakak Rifa boleh ini dulu nggak, kalem gitu. Saya di sini tidak ingin bergaduh sebetulnya. Aku kalem kali loh, aku ketawa. Nggak level juga kalau kita bergaduh Iya. sama kau tuh Tun, sebetulnya kau ini. Betul, Tun. Kau tutup muka Nama pakai kau aja stiker. Kintun. Nama kau aja Kintun. Apa lawaknya? Kayak kau laki-laki atau perempuan deh? Tun gitu. Kau nih Tun, kau komplotannya Edis kau ini. Tunggu, Bal, kayaknya nih orang-orang yang kayaknya nih ya melegalkan lubang pantat. Jadi cari agama baru lah, gitu kan? Kalau Islam kan Gitu nih. tidak melegalkan lubang pantat. Gak ku tengok gayanya kayak ini, ku tengok. Tobat kau Kitun, sadar Antara kau laki dan Kitun. perempuan. Neraka jahanam tempatmu Sebentar, saya deh. belum bertanya nih. Ah. Izinkan saya dulu. Sebab dari tadi kamu yang bertanya kepada saya, boleh ya? Oke. Kenapa? Emang gayanya Iya. hoten kali ya, gayanya hoten kali. Saya ingin bertanya Kristen kali kepada dia. host, mungkin atau kepada hostnya saya ingin bertanya, apakah pegangan kamu saat ini umat Muslim itu benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan hadis. Aku dan hadis lah, tuh. Apa? Oke, adakah nomor hadisnya yang dapat diverifikasi? Kalau tidak Kemarin ada aku berarti kasih kau. Kemarin kan aku kasih Bentar, kau. saya tidak. Oke, belum.
malam boleh. Iya kan aku kasih kau Iya. kemarin hadisnya, aku Siapa tengok kan yang kau kalem? Sahih Kalem Bukhari. ini. Sekarang aku tanya Oh, dulu, iya, kalem. apa Kau definisi gusar, hadis? kau gusar kau nampak. Enggak, kau kutanya apa definisi Jadi ngerti hadis, hadis? ngerti hadis, nggak ngerti sunnah kan dia? Enggak, dia tahu, cuman masalahnya orang-orang seperti Kitun ini munafik Iya. teman-teman. Dia ambil Iya, hadis dia yang tidak menguntungkan dia buang hadis yang tidak menguntungkan dia. Nah, inilah kelakuannya dia ambil. Dia ini remik agama Syiah dengan agama Kristen, beremik agama Hindu, campur agama Yahudi. Kenapa? Orang ini tipikalnya sama kayak Amr bin Lu'ay. Sama tuh si pader-pader ini, bapak-bapak ini. Kalau di dalam agama, kalau dulu di kisah Bani Israel itu sama kayak Samiri lah, mencampur adukkan agama. Kalau zaman Kristen itu Iya, mana Paulus. jawaban kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya Kau mana? kemarin aku tunjukkan ayat dalilnya, hadisnya kemarin. Kau kayak gini, Iya. kau pikir cantik kau kayak gitu. Jangan Aku yang muter-muter. kayak gini kok kau. Di kini di Komal ini ya, nggak ada lemah lembut itu adalah tanda orang pintar, enggak. Di sini tanda tai itu lembut loh, bau loh, Dek. Hei, Bahkan Yesus mengatakan justru penyesat itu bentuknya kayak serigala, kayak domba. Kau kayak gini apa? Kau pikir Uni kan dia ini laki perempuan sih. Makanya aku tanya Bun, dia laki atau perempuan? Nggak Oh, tahu. ini laki apa perempuan Tun? Tapi serius ini Udah, Bal, pertanyaan Bal. betul deh. Lanjut Bal, di sini mau maghrib, ini mau sholat dulu gak Bal? Oh, iya, iya. Mau sholat, Iya. ini lagi datang bulan, lupa Uni. Lanjut Laki deh. ya. Nggak tahu Oke, saya. terima kasih ya. Tapi terlalu Tadi halus kau kalau jadi laki-laki. Pertanyaan Aku nggak mau berdiskusi sama kau Tun. Kurasa kau bukan levelku lah. Kau belajar aja lah. Ya. Loh, pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang itu tukang tusuk pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya. Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Gitu. Bentar, boleh santai. boleh Siapa santai. yang nyuruh kau? Boleh santai. Santai ini, santai kok kayak gini. Santai kok kayak gini aku. Santai. Tinju Kau kau tun- itu nih. aku- Kau banyak laki gitu loh. Kau nggak bisa jadi laki-laki apa gimana? Banting kau ya. Kau tunjukkan sama kami dulu. Tunjuk sama aku siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak-bapak itu. Karena dia Siapa nggak bapak itu? sunat Uni, makanya dia begitu. Kalau dia sunat lebih jantan. Iya, jadi gini, Bunda. tunjukkan ada Jadi diam kamu dalam kau diam diskusi. Jadi gini ya, fenomena yang kita lihat ini sama persis seperti dia bukan Ahmadiyah, teman-teman. Diam dulu kau. Apa Ambil kau? alih. Sama Uni aja, sama Mas Uni. Diam dulu, aku lagi ngomong. Sadarkan dulu dia, Uni, sadarkan. Enggak, Uni jijik orang kayak gini, Dek. Ini teman-teman ya, diam dulu. Udah aku kasih hadis kemarin Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sama persis seperti Paulus, ketika bertemu Yahudi ngaku Yahudi, diam, kitun, bocil. Kau tuh cuma pengen nama, udah viral kau udah. Ya viral kau bukan berarti kau diterima, tapi orang tahu kelakuan kau ya. Jadi teman-teman, orang ini persis seperti Paulus, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam. Kenapa? Kebutuhannya itu pengikut. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti, ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di Ini dalam suatu Kristen. tuduhan. Diam Ini dulu, suatu tuduhan. diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau. Kau so cantik kayak gitu loh. Itu so cantik kayak gitu. Tolong dijaga adabnya. Jaga adab. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau ditampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab-adab. Gua kasihan sama Nggak orang usah. tua Orang ini ini. cuma pengen viewer, Ibal. Orang ini cuma pengen terkenal di TikTok. Karena semakin berkontroversi, semakin lama dia mempromosikan ajaran bapak berjenggot ini. Bapak berjenggot ini loh yang Ahmadinya dari Inggris itu. Ajaran Ahmadinya dari dari mana? Inggris. Ajaran dari mana itu? Ajaran campuran, cobalah dia nyampur Hindu, dicampur sama Kristen, dicampur sama Islam. Dia bawa Yesus, dia bawa, dan bahkan kata dia kurang ajarnya mulut laki-laki ini, anak ini, dia bilang bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Pala bapakmu itu botak. Iya, bapaknya itu bahkan ya, bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad kata dia. Nah, kenapa Kristen bertepuk tangan untuk dia? Karena dia menghujat Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu Kristen, dia bilang dia juga percaya kitab Matius. Dia percaya Matius. Dan saya udah kasih dalil kemarin sama dia. Dalil tentang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil sahih itu. Jadi si Kitun ini mempromosikan ajaran campuran seperti Paulus yang mencampur ajaran Parisi dengan ajaran pagan. Si Kitun ini ngikutin gitu juga. Sama persis.
Nggak Ini apa-apa. kalau- Jadi gini ya, Kalau tanggung jawab nubuatannya kita. seperti dajjal-dajjal kecil ini ya, Uni Ripa ya. Dajjal-dajjal kecil. Kalau menurut aku sih, ya kalau aku menurutku ya udah termasuk yang besarnya lah ini. Soalnya kecil-kecil udah banyak dari dulu. Jadi memang teman-teman, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu sudah berkata ya, umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Ajaran sempalan itu pasti akan muncul dengan membawa paham yang bertentangan dengan para jumhur ulama. Dia akan bertentangan dengan jumhur ulama nanti. Bahkan dia berani-beraninya baru baca satu buku aja, dia mengkritisi para ulama, padahal dia baru baca satu buku. Kriterianya sama persis seperti Kristen lah. Kristen itu kan yang baru muncul merasa lebih hebat. Kami lebih benar. Protestan sempalan dari Katolik. Jadi gitu guys ya. Intinya teman-teman, orang seperti ini tidak perlu diberikan tempat karena memang kebutuhannya adalah viral, Ibal. Semakin kita viralkan dia, semakin kita kasih tempat, semakin dia terkenal. Sama seperti Edis dulu. Dulu Edis kan yang bilang nggak usah lah Ustadz debat. Tapi Ustadz kita memang dibuat debat sama dia kan. Akhirnya kan dia terkenal, ya sudah, memang sunatullah berjalan begitu, mau diapain kan. Jadi Kitun ini penyembah manusia yang dipanggil bapak, sama persis kayak Oten ya. Kita nggak tahu itu bapaknya siapa itu. Nanti ada masanya kalau dia berbawa-bawa Islam, MUI bisa turun tangan teman-teman ya. Tapi sejauh ini dia masih mencampur adukkan Hindu, dia campurkan. Orang Hindu pun akan marah nanti. Lihat aja. Dia bawa-bawa Hindu, tapi Kristen nggak marah karena Kristen memang kebutuhannya suka sinkretisme. Memang Kristen yang penting diterima di mana aja, yang penting nggak apa-apa. Hanya Kristen lah agama, kalau di remake dia nggak marah, nggak peduli dia, karena yang penting orang aku Yesus Tuhan dulu, udah clear. Kalau kita nggak bisa, perkara akidah kita keras. MUI akan turun tangan nanti, tenang aja. Bang Geser nih. Assalamualaikum Bang Geser. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Joni. Gini, Pak, aku mau kasih tahu, Kitun sudah aku selidiki juga itu orang. Sebenarnya dia itu mempelajari buku 232, pencetusnya pada tahun 1974, 27 Oktober 1995. Buku Dia apa? ini termasuk Buku apa itu Bang? Buku apa Bang Geser? dia, orang tua dia anggota Ahmad. dari Ahmadiyah. Bukan. Dia bukan Muhammadiyah, Dek. Ini tuanya ajaran orang baru. tuanya itu anggota Eli Eden. Hah? Iya, dia nih. Lamaran Ini dari nama Mahdinya Eli nih. Eden. Nih. Eli Eden Dia- itu yang mana? Eli Eden itu Iya, yang aku benar. Tuhan. Ya. Eli Eden itu yang aku Tuhan itu kan? Nih. Tahu nggak Ya, jadi ajarannya sama bapaknya persis ini, tuh. bapaknya Tuh, ini tuh. sama orang tuanya ini termasuk anggota. Iya, Aduh, anggota gila bapaknya. Enggak, ini ajaran ini udah lama, Dek, cuman enggak ini aja. Kitab. Nih, namanya agama Mahdi nih. Nah, jadi Udah ini dia. ngajari anak itu. Aku udah tahu. Ini sebenarnya sama seperti aliran yang pernah aku temui sekitar 5 tahun lalu di Batam. Udah pernah tahu aku. Dia campur aduk Kristen dicampur Islam. Dia percaya kitab Matius. Dia percaya dia percaya Allah, tapi dia merendahkan Nabi Muhammad karena kata dia yang sekarang itu punya otoritas Mahdinya dia. Dulu di Batam itu Mila Ibrahim namanya kan, Mila Ibrahim. Nah, dia masih percaya itu nih, bahwasanya bapaknya kan diangkat jadi imam dulu tuh di komunitas sekte Eli Eden. Jadi halunya sampai sekarang gila. Drus kayaknya deh, kayak agama Drus di Lebanon. Ikutnya tuh nggak sikit loh nih. pada Muhammad dan keluarga Muhammad yang terpilih menjadi imam dan para mahdi. Itu siapa itu? Itu siapa itu orang tuanya? Ada, Dek. Kalian aja yang baru tahu. Makanya Uni sebelum debat lintas agama, Uni udah ini internal Islam dulu. Tapi bagi Uni ini nggak masalah. Kenapa? Karena umat Islam itu kalau memang mereka yang tersesat berarti itu sunatullah. Karena Islam, makanya jangan bodoh. Kalau bodoh tersesatlah kau. Ini sebenarnya tuh buat umat Islam loh. Kalau kalian tidak belajar sama sekali tentang Islam, kalian akan ikut dengan orang-orang semacam ini, ya. Apa tahu nggak yang dipromosikan dia? Dipromosikan dia itu ajaran damai, sama persis seperti Paulus, mendamaikan agama satu dengan agama lain. Sinkretisme. Ini dia bapaknya nih, ini bapak Sekitun, bukan bapak kandungnya ya, bapak ini sembah dia, Mahdinya dia nih. Nih si Mahdinya dia. Kalian pikir sedikit pengikutnya, banyak pengikutnya nih ya, tuh. Nah, lagian kapan pula yang katakan Al-Mahdi Sama kayak itu bahaya menyatakan Uni ya, dirinya kayak bahaya, Al-Mahdi? agama bahaya.
Oh beda, kalau agama Bahai itu beda, dia udah ini. Kalau ini baru tuh, nama dia penerus. Dia bilang Mahdi ini penerus dari Kristus, penerus Yesus, penerus Muhammad. Apa nggak gila ini? Dia mengawinkan semua agama. Ada Hindunya juga. Nanti dia ambil unsur-unsur Hindu nih. Ini sinkretisme anak ini, pengikut sinkretisme anak ini. Ini laki-laki ini nih. Sian ya, Bapaknya. karena orang tuanya ya. Istilahnya tuh Unirifa apa istilahnya Unirifa Maitreyanisme ya kalau nggak salah. Yang mana? Maitreyanisme. Mereka Tuh, ini Maitreyanisme. Ini bapak ini, laki-laki ini mengaku ditunjuk para nabi. Dia mengaku ditunjuk para nabi. Dia bernama Imam Mahdi. Kenapa dia mengaku Imam Mahdi? Karena dalam Islam Al-Quran jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi kan. Yang ada itu kan kita siapa Pak Ahmadi kan. Nah jadi Imam Mahdi inilah yang diakui bahwa dia diutus sama nabi-nabi, termasuk diutus Yesus gitu loh. Jadi dia ngaku-ngaku diutus Yesus sama kayak Paulus kelakuannya ini orang ini ya. Nah ciri-cirinya pakai sompak apa namanya, pakai sebo-sebo hitam, itulah ada warna putih nanti di kepalanya, itulah ciri-cirinya tuh kayak gitu-gitu. Kupluk hitam. Tuh ya, nama dia itu, tau nggak kalian? Dia bilang apa? Nama dia disebutkan sama Yesaya. Kata dia Yesaya menubuatkan dia. Ini ku dengarkan ya, biar kalian tahu lah. Kalian nggak? Successor of Muhammad. Tuh. Successor Dia of penerus Muhammad. Jesus Dia Christ. penerus Yesus. I am the true and legitimate. Akulah paus yang benar dan sah. Campurnya Katolik, campurnya Kristen, campurnya Islam. Nih ya. I am the proof upon the Christians. Akulah buktinya dari orang Kristen. Akulah anak orang-orang Muslim. Jadi dia ngaku penerusnya Yesus, penerusnya Nabi Muhammad. Dialah paus yang sejati. Son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews. Nah, dan dia adalah orang-orang Kristen dan dari Yahudi, dari keturunan mama dia katanya. I am the son of the East. through my Akulah orang-orang East dari atau orang Timur melalui ayahku katanya. Ya. father, and the son of Dan bodohnya Kristen, tepuk tangan. Si Kristen penonton kita ini gobloknya minta ampun, agamanya dicampur sama agama orang. Tepuk tangan, haleluya, Kitun bersama kita, Roh Kudus bersama Kitun. Si Kitun mencampurkan aduk agama nih. through my mother. I am like Zulkarnain. Aku seperti Zulkarnain katanya. One horn in the east and one in the west, and I am the inheritor. Akulah pewaris semua yang ada di antaranya. I am more knowledgeable. Aku lebih berpengetahuan dari paus manapun. Aku lebih berpengetahuan dari paus. Ini orang Katolik mana peduli kayak gini nih. Kalau orang Katolik lihat nih harusnya mereka tahu nih si Kitun ini udah habis nih. Untung kau nggak Bego hidup di orang zaman bego. Katolik Bego orang netralitas. ini. Bego. Hah? Asli bego. Asli bego. Mereka nggak baca 2 Petrus 2 ayat 1. Udah tertera itu mereka itu OTN 2 Petrus 2 ayat 1 itu mereka. Cuman kalian tepuk Ya, tangan. kita lanjut tengok, lagi nih. bego. Enggak, ini agama si Kitun biar kalian tahu agama si Kitun. Ngapain kasih tempat nih? I am appointed by name and the will of the Aku ditunjuk dengan nama Nabi. Namaku juga ada di lidah Yesaya yang menubuatkan hamba yang soleh. said. Dia mengaku dinubuatkan Yesaya. Woi, ini campuran penyesat dari, jadi penyesat dari zaman dulu dicampur sama dia, semua diambil alih sama dia. He will see his offspring and prolong his days. Tuh dia pakai kitab Yesaya. The Lord will prosper in his hand. Dia Abdullah, the successor Tuh of kan. Imam al-Mahdi alaihis. Dia Abdullah, Imam Mahdi, dia juga penerus Kristus, dia lebih hebat daripada Paus. Anaknya si Kitun tadi. Gitu, inilah agama si Kitun itu. Kayak gini mau kalian benarkan. Kristen membenarkan itu. Kenapa? Kristen di TikTok ini tidak butuh ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya. Siapapun yang pandai menghujat Nabi Muhammad punya Roh Kudus. Itu. Tuh, haleluya. Tuhan bersamamu. Karena memang seperti itu adanya. Dah ya. Jadi ini kemarin Uni telanjang si Kitun itu, dia mempertanyakan dalil tentang mengikuti sunnah dan Al-Quran. Uni kasih hadis sahih kemarin, sampai sekarang nggak jawab sama dia. Nah teman-teman ya, saran saya, ajaran-ajaran sesat seperti itu, ajaran-ajaran sempalan seperti itu, serahkan kepada pemerintah. Pemerintah kita tuh tidak akan tinggal diam juga kok, ya. Pemerintah kita atau masyarakat yang bertindak nanti. Masyarakat yang akan bertindak ya kalau aku tepuk tangan aja apapun yang terjadi ya, karena aku percaya sunnatullah. Semakin bodoh satu kaum semakin mudah mereka tersesat. Ini introspeksi diri buat kita umat Islam. Makanya penting sekali kita critical thinking. Dari mana kau tahu?
Kena batasan, Dek. Ya, Uni Rifa kena pelanggaran. Uni kena pelanggaran. Ntar. Ayo lagi Uni. Oh, karena muter video YouTube tadi tuh. Ya, karena muter videonya paling. Ya, teman-teman yang ada di bawah yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, saya minta tolong di follow semua teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita live, dan mudah-mudahan selalu bisa mengedukasi kawan-kawan semua. Amin. Islam enggak, Semua akun para apologet yang ada di atas di follow. umat Islam nggak mungkin tertipu karena kita tahu Al-Mahdi itu tidak mau disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi itu tidak mengajukan diri, bahkan dia menolak ketika diangkat menjadi imam. Itu harusnya, dan dia bukan berasal dari luar Arab, tidak pernah. Dia selalu berada di wilayah Makkah seharusnya. Ini bengak aja kalau Muslim terpengaruh sama ini, wah parah. Belajar akidah lah. Kalau orang belajar Al-Quran nggak akan juga masuk kalau yang begitu sepele aja sebenarnya itu. Ya, simpel itu. Bang Iqbal naikkan itu si logika siapa? Mana naik sini lah? Ini naik logika. Sama aja itu. Hah? Stopik, nggak usah stopik ngapain? Serah mau logika apa logika gabrul atau siapa pun, naik sini dek. Pansos saja tuh. Sini Kakanda ajarkan. Dinda naik Dinda. Aku panggil Dinda Oten marah ngamuk-ngamuk. Dia pikir dia aku panggil Dinda itu panggilan untuk perempuan. Ngamuk dia. Emang orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia lah, memang betul ya. Bang betul nonton nih yang subuh aku live itu. Ada. Aku lihat dari YouTube, nggak langsung, nggak live, aku lihatnya dari YouTube. Kocak emang itu. Masuk di YouTube malah. Wajar mereka nggak tahu bahasa Indonesia, Bang. Karena mereka kan diajari bahasa domba, udah wajar. Aduh. Bang Nero. Ya Allah, mana Uni Rifan? Selain berhitung 1 tambah 1 tambah 1, mereka bilang 1, bahasa Indonesia juga tidak menyatu. Pahamnya apa? Bahasa domba. Maka wajar kalau kita bikin bahasa binatang sama mereka. Nih, Cocok itu. Bang Kesar, coba hadapi dulu si Petra ini nih. Ini lagi. Kenapa? Siapa Petra? Mana si Uninya? Petra kau orang pintar. Uniripanya mana? Oh bersih kali Petra lagi ngapain kau? Kau nanya Uniripa. Aku mau jadi anak angkatnya. Yang ada aja, yang kau tanya sini yang ada aja. Jadi aku biar disusui dia aku. Kan ajaran Muhammad banyak cerita. Udahlah jadi bidan, kan apa kurangnya kau udah jadi bidan kau? Susah kali hidupmu. Ya saya biar disusui dia. Kan ajaran Muhammad seperti itu kan. Kurang apa kau jadi bidan? Dan bapakmu itu kayak gitu setan kau anjing. Tak susui Yesus aja kau minta susui Yesus Petra. Kau kan kawin nanti sama Yesus. Coba kau baca Wahyu 19 nomor 7 itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, ya kan? Karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pendetamu kutanya, yang kawin itu antara orang Kristen sama Yesus. Jadi kau minta susuin aja sama Yesus ya. Minta susuin Yesus dek nanti dek. Ya. Wah kejang-kejang langsung minta naikkan. Minta susu Yesus, rambut Yesus tuh kok kuncir nanti. Kalau enggak kau nyusu sama keledai nanti ya. Kau minum susu keledai. Domba itu bukannya kambing bang. Iya, domba ya domba. Petra, kau minta susuin Yesus ya.
Silakan lanjut teman-teman, saya mute dulu. Kemarin padahal si Petra itu menghujat, aku suruh cek DNA karena udah aku bilang bukan anak emaknya dia itu keras, bukan anak bapaknya. Karena dia Kristen kali ya kan, pasti ngamalin Bible itu. Makanya pasti manggil orang yang lewat kan. Marilah kita melampiaskan mirai sampai pagi gitu. Itu kerjaan Mahal. Agak dingin aja mau minum. 86 halo. Apa dibatik ini? Minta naikin apa tadi bang? Ya sorry, assalamualaikum bang. Apa bang? Islam. Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada mau disampaikan bang? Iya, gue tertarik banget ya nonton Bang Zuma, nonton yang punya abang ini, nonton punya siapa Uni Padang itu. Di Riva, di Padang. Riva ya. Itu kemarin di Riva nanti. Salam kenal bang. Nah, siap, masya Allah. Terima kasih ya bang. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Pengen juga sih bang ikut-ikut kayak gini. Gue tuh gedek karena saya tuh dari kecil memang sekolah Safrius. Saya tinggal di Palembang. Saya mungkin seumuran sama Ustadz Felix ya, sama-sama di Safrius. Saya tuh gedek banget lihat bego udah tahu kitabnya dibolak-balik masih aja begitu loh bang, capek gitu loh sebenarnya. Terjemahan dari bahasa aslinya diplesetin masih apa ya, masih ngeles gitu. Tidak begitu, tidak Kristen saudara. Justru dia harus begitu karena dia Kristen. Tapi ini rencana Allah juga sih bang. Kalau nggak begini nggak hidup kita bang. Nah. Benar. Ya. Itu aja sih. Betul. Rencana Allah semua ini. Ya kan, yang mana dikasih hidayah, yang mana memang netep di neraka. Ya kita juga sebagai Muslim bisa juga jadi kalau dibelokin, kalau kita nggak doa, gitu kan, dibelokin ke neraka bisa. Betul. Ya intinya doa lah bang, tiap hari doa, ya kan, minta rubah nasib kan ada tuh doanya kan. Ya kita juga bisa Muslim kan bisa terjerumus ke situ kan. Ya kita ngerasa baik, alim segala macam, kan ada riwayatnya itu kan, udah alim segala macam, ujung akhir hidupnya merosot. Oke lah Bang Ebi, mungkin buat teman-teman juga saya mau sampaikan Iwan Villa yang ada di bawah. Saya minta tolong di follow akun yang ada di atas karena tempat saya mau masuk maghrib. Mungkin saya istirahat dulu, malah saya rungkatkan. Nanti insya Allah habis Isya malam kita live lagi teman-teman ya, masya Allah. Ya, thank you Bang ya, udah bisa kenal semua ya. Ya Bang Ebi, siap Bang, masya Allah. Ya buat teman-teman yang ada di bawah, silakan di follow dulu, di follow akun para apologet yang ada di atas, akun Bang Ardiansah, akun Bang Kaisar, akun Bang Rangkayo, akun Bang Bejo, akun Bang Bang. Silakan di follow dulu teman-teman ya. Di follow dulu 800 mata memandang yang ada di bawah, di follow akun para apologet yang ada di atas. Masa Kristen semua di bawah ini sampai nggak mau follow, terlalu ini. Wey. Insyaallah nanti malam kita live pakai akun ini lagi teman-teman, Kata Bible 08, atau kita live pakai akun Kata Bible 06. Kita lihat nanti ya insyaallah. Kalau akun Kata Bible 06 bisa dipakai live, tidak ada visibilitas peringatan, kita gas live pakai yang itu. Kalau tidak, kita live lagi pakai akun yang ini ya. Kita live pakai akun yang ini karena akun besar kita Kata Bible 03 sedang bermasalah, kena ban 1 minggu teman-teman. Akun Kata Bible yang 03 kena ban 1 minggu ya, resiko lah ya. Nanti kita live pakai akun ini atau kita live pakai akun yang 06, masya Allah. Oke, buat Bang Ardi, Bang Kaisar, semuanya teman-teman, Bunda Mila, Bang Bejo, Rangkayo, Alam, saya pamit dulu. Nanti malam kita ketemu lagi. Teman-teman semuanya yang ada di bawah, terima kasih yang sudah selalu support. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tidak pungkiri adanya orang-orang Kristen. Ada bunda, penyamar.
Oh, siapa? Siapa namanya tuh kemana? Si Mira. Siapa tuh namanya? Si Mira. Kristen dari lahir. Masuk Islam sampai Begini. baru murtad. Baru dia bilang dia ada seorang murtadin. Jadi saya jelaskan saudara-saudara. Nah, kalau ada orang mualaf ya dari Kristen ke Islam, lalu si mualaf ini dijauhi atau ditolak, itu tidak alkitabiah dan itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Loh, dengar? Ya. Enggak, supaya saudara-saudara paham bagaimana ajaran Kristen begitu loh. Coba Bang Donwari baca Lukas 14 nomor 26, coba baca dulu. Ya dengarkan Siapa nggak disuruh gitu? Ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya perempuan laki-laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, Harus membenci itu. Nanti saya tanggapi dan saya jelaskan ayat itu ya kan. Saya jelaskan dulu bagaimana ajaran Kristen itu yang benar gitu loh. Boleh? Atau kalian nggak mau dengar? Ya itu kan kamu tadi pernyataanmu tadi kan Pasangin dulu. pernyataanmu tadi kan jangan membenci katamu, jangan membenci orang yang mualaf ke Islam kan kamu bilang gitu. Betul Iya nggak? begini, nggak Sebentar dulu. Dari pernyataanmu ternyata itu tidak relevan atau tidak selaras dengan apa yang ada di dalam Lukas 14 nomor 26. Coba baca dulu. Iya, nanti saya tanggapi, saya jelaskan. Yang mengerti Alkitab itu hanyalah orang Kristen sejati gitu loh. Aduh, orang Kristen sejati lagi. Yaudah. Jadi mustahil orang Islam itu mengerti Alkitab. Karena kalau orang Islam katanya mengerti Alkitab, mengerti kekristenan, dia itu sebenarnya bukan Islam. Lanjut. Januari. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada seorang mualaf yang dari Kristen masuk Islam, lalu si mualaf ini diusir, ditolak, itu bukanlah ajaran Kristen. Ya, jadi ajaran orang Kristen itu mengasihi domba yang tersesat. Bisa dipahami? Lain dong. Hah? Jadi orang Kristen itu Ya itu kan makanya kan kamu bilang itu bukan ajaran orang Kristen, ya kan? Bukan ajaran orang Kristen ketika mengusir, membenci orang yang mualaf itu bukan ajaran orang Kristen gitu. Iya kan? Ya, contoh seperti yang coba disaksikan. makanya baca dulu, don't worry, baca dulu Lukas 14 nomor 26. Coba baca dulu. Itu ajaran seperti apa itu? Cair dong. Diberkatin dong. Ya santai. Belajar kita itu harus santai ya. Ya, coba baca dulu, baca. Jangan buru-buru. Lukas 14 nomor 26. Ya. 14 sebentar, pelan-pelan ya. Ayat 26. Barakallahu fikum. Saya yang membacakan atau saudara yang membacakan? Nanti kalau saya bacakan dituding ngarang. Ya, coba. Bacakan kok tadi. Tadi sudah dibaca Bunda Nora tadi. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat ia tidak dapat menjadi muridku. Oke. Saya jelaskan ayat ini ya. Ya memang bagi orang yang nggak mengerti ayat ini seolah-olah mengajarkan kebencian, kan begitu. Itu bagi orang yang tidak paham. Nah, jadi saya seorang Kristen yang mengerti, yang paham kitab dengan benar, maka silahkan dengarkan baik-baik, jangan masuk kiri keluar kanan. Oke? Mau belajar Alkitab? Ya kalian kan merasa bingung karena ketika kebenaran Alkitab disampaikan dengan benar, kalian itu heran gitu loh. Saya tahu Bang Donwari, saya tahu itu korelasinya kemana coba? Korelasinya kemana coba?
Gimana coba? Coba baca lagi, baca lagi. Baca lagi Lukas 9. Iya, iya. Ini ya. Kalian dengarkan semua ya. Kalian itu tahu membaca tapi tidak paham artinya. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia mau diartikan lagi? Cobalah. Nah, mau diartikan kemana? Cara letter-leknya sudah tertulis benci. Makanya kan berulang-ulang saya jelaskan, berulang-ulang saya katakan bagi orang yang tidak mengerti. Aku mencoba. Asumsi aja. Loh, kita ini diberi akal untuk memahami, jadi tidak semua Alkitab itu dipahami dengan pola pikir yang sempit. Saudara harus berpikir begini loh. Katanya Yesus tetapi di ayat ini Yesus mengajarkan ini. Bagaimana sebenarnya harus gitu pikirannya gitu loh. Ya, bagaimana sebenarnya? Harus bagaimana sebenarnya? Harus bagaimana? Coba jelaskan Bang, harus gimana? Coba harus gimana? Saya harap itu Kunora ditahan dulu apanya. Iya, coba silakan harus gimana? Harus gimana? Karena banyak orang kita Islam di sini yang mau belajar. Belajar apa? coba harus gimana? Harus gimana? Ah ya udah, kalau kalian nggak mau belajar siapa saja, ya barang siapa yang datang kepadaku dia kita tidak nyanyi membenci di sini. bapakku. Sabar dulu. Barang siapa yang datang kepadaku dia tidak membenci bapakku, ibuku, bapaknya, ibunya, saudara laki-lakinya, istri, anaknya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Itu kata Yesus. Maksudnya apa? Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesus di sini adalah apapun yang mencoba menghalangi kita, oke, kita harus lebih mengutamakan Yesus. Bingung? Oke, kan ada dua. Nih, saya analogikan ya. Gini. Ini orang ya. Ini Yesus. Ini keluarganya. Nah, ini orangnya di tengah. Ini kalau orang ini mau ikut Yesus, ini ke sini. Nah, artinya harus meninggalkan ini. Kalau kamu mengatakan bahwa harus lebih mementingkan Yesus, diapain nih orang nih? Oke. Ini orang yang ditinggalkan diapakan? Mau diapain? Dibunuh maksudnya? Ya, dibenci. Tidak dibenci. Kan jelas dibenci. Jelas ini dibenci. Kalau kamu mau mengikuti Yesus, maka bencilah keluargamu. Ini loh, ini kamu, ini Yesus, ini orang keluargamu nih. Nah, ini kamu di tengah. Kamu mau ikut mana? Kamu mau ikut Yesus ke sini kan? Nah, orang ini mau diapain kamu? Suruh Yesus suruh membenci. Ya memang. Kalau kamu tidak membenci ini, kalau kamu nggak membenci ini, kamu nggak dianggap, kamu dibuang sama Yesus. Gitu. Begini saudaraku, saudaraku, ya, apalagi? jangan saudara memahami Alkitab dengan pola pikir yang sempit. Nggak boleh, saudaraku, ya. Ya terus gimana lagi? Ya, kan coba saya udah kamu tadi jelaskan. mengatakan gimana? Yang Harus dimaksud melebihi membenci di kasihnya. sini- Sabar. Kamu mengatakan bahwa di situ menggambarkan harus lebih mengasihi kepada Yesus, betul? Betul? Iya, Harus kita harus lebih mengasihi. mengasihi. Sabar dulu. Saudara. Harus mengasihi lebih kepada Yesus. Nah, itu kan untuk Yesus. Bagaimana untuk keluarganya? Bagaimana untuk keluarganya? Kamu sudah ikut Yesus, maka kamu mengasihi Yesus lebih dari apa? Lebih dari Yesus atau lebih dari keluargamu sendiri, lebih dari bapak, ibu dan anak istrimu. Nah, lebih dari anak istrimu itu apa yang dikatakan Yesus? Bencilah mereka untuk bisa ikut aku. Itu kata Yesus. Maksud saya saudaraku, ya, kata benci di sini apa? jangan dipahami secara harafiah. Sabar dulu Bang Putra, sabar dulu Bang Putra. Gimana? Kamu Oke, mau sebentar, tahu? Bang. Teman-teman iya. dibantu tap dulu teman-teman ya, follow untuk teman-teman kita yang di atas, narasumber kita di atas di follow dulu. Oke, kemudian silakan dibantu post ulang. Lanjut Bang Gofur. Oke. Bang, kamu mau tahu Bang korelasinya? Nanti coba jelaskan ke saya. Ini korelasinya gimana ya? Coba Lukas 9 nomor 59 sampai 60 coba baca. Lukas 9 nomor 59 sampai 60 coba bacakan Bang. Mau saya yang baca atau Anda yang baca? Bang Don't Worry. Mau saya yang bacakan atau Bang Don't Worry yang bacakan?
Oh, dibacakan aja dulu Bang. Tapi Oke, saya sabar ya, Bang. bacakan. Ya, sebentar Ya, pembeli saya lagi bukakan. datang ya Bang, santai. Ya, bentar saya bukakan. Lukas 9:59 sampai 60. Nih, gini. Ini gini Bang, perikopnya ya. Perikopnya adalah hal mengikuti Yesus. Nih, saya tunjukkan datanya ya, biar kita sama-sama lihat datanya. Nanti jangan-jangan dikira saya bohong lagi ya. Nih, saya tunjukkan datanya nih. Ini korelasinya ke situ Bang. Apa yang dikatakan Yesus itu selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di sini juga. Nih, apa katanya? Ya, nih. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutilah aku. Yesus nih yang ngomong, ikutilah aku, ya kan? Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan bapakku. Orang yang akan mengikuti Yesus itu minta izin kepada Yesus untuk menguburkan bapaknya. Artinya menguburkan bapaknya karena bapaknya mati. Nah, apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadaku, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, tuh gimana? Oke. Gimana Bang? Jadi, bentar. Ya, di situ dikatakan, ya, di situ dikatakan orang tuanya, bapaknya itu mati Bang. Orang yang mau mengikuti Yesus itu minta izin kepada Yesus untuk terlebih dulu menguburkan bapaknya. Tapi apa jawaban Yesus? Biarkan saja, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tidak diperbolehkan menguburkan bapaknya sendiri Bang. Tuh, bener nggak? Harus dibenci kalau mau ikut Yesus. Iya, ya. Iya. Saya jelaskan kembali. Ya. Berulang-ulang saya tekankan kembali. Berulang kali. Ya, kenapa memutarkan lidahmu. Loh, Bunda Nora kemana? Kepleset dia, kepleset. Wah, dia kepleset, dia jatuh. Naik lagi Bunda. Kepleset, Lanjut. kepleset. Gimana? Apalagi yang mau dijelaskan? Dua dalil kita sampaikan untuk hal membenci orang yang tidak mengikuti Yesus. Anda tadi mengatakan bahwa ajaran yang orang yang membenci atau mengusir mu'alaf itu bukan ajaran dari Bible atau bukan dari ajaran Yesus, sedangkan ayatnya tertulis, dalil tertulis ya adalah barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya dan lain-lain, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa menjadi muridku. Di sini dikatakan ketika ada orang yang mau menguburkan bapaknya sendiri dilarang oleh Yesus. Lalu ajaran mana lagi? Udah siap bernarasi? Kok udah siap? Kamu tanya saya. Kalau nanya saya. Kamu udah siap bernarasi, kamu mau nanya saya mau narasi lagi. Narasinya lagi, apa yang kalian yakini selama ini, apa doktrin apa yang kalian yakini selama itu tidak pernah sejalan dengan apa yang tertulis dengan Bible. Itu poinnya ya. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu Yesus, padahal Yesus sendiri bertuhan. Yesus bertuhan, bahkan Yesus mengatakan dengan pasti ya ketika dia berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa yang mengutus Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar, bukan satu dari tiga. Jangan abang lanjutkan itu bang. Loh, katanya tadi kamu tanya sudah siap narasi, ya saya narasi lah. Gimana sih? Masalahnya narasi kemana-mana gitu loh. Loh, tadi kamu tanya udah siap narasi? Ya siap lah, saya narasikan. Gimana sih? Apa narasinya? Gimana sih? Ya, narasi cerita kemana-mana, bahasa nama. Nah, kecuali kamu tanya, sudah bang, boleh saya ngomong? Nah itu baru kamu ngomong, saya izinkan ngomong. Kamu tanya apa tadi? Sudah bang? Saudara, sudah siap narasi? Siap.
Apa lagi? Dari kedua ayat itu tadi, ya kan, yang saudara bacakan itu, ya, kita harus lebih mengutamakan Tuhan apapun yang terjadi gitu loh. Terus itu kan kepada Tuhan, kepada Yesusnya. Itu kan perbuatan kamu kepada Yesusnya. Yang saya tanya, perbuatanmu kepada keluargamu, bagaimana kamu menyikapi tentang keluargamu ini? Saya tadi analogikan gini, Bang. Saya tadi analogikan gini, ya kan? Saya tadi analogikan gini. Kamu mengikuti Yesus, maka apa perilakumu terhadap Yesus? Yesus harus selalu kamu utamakan daripada yang lain. Nah, perilakumu terhadap orang yang kamu tinggalkan itu seperti apa? Ini loh. Ini mau kamu apain ini? Perilakumu terhadap orang nggak aku ini. menjawab, Gofur? Sabar dulu, Remon. Iya. Sabar nanti. Saya udah Sebentar Mon, sebentar. Santai Mon. Open cam dulu lah Mon. Perilakumu terhadap orang yang kamu tinggalkan itu bagaimana gitu loh. Oke, Saya sudah. udah tahu apa ya. Bentar dulu. Siapa nih? Don. Bentar ya. dulu, Mon. Abang menjawab Mon. dulu. Bentar dulu Mon. Nanti ganti Sebentar, topik sabar, lah. Bentar Kalau soalnya nggak- abang menjawab dulu. Kamu mati Gantian, deh ya. gantian. Dek. Boleh dulu sini menjawab. satu poin. Gofur. Santai Mon. Gofur. Raymond ini kayak nggak pernah diskusi aja. Temon nafsu banget itu. Ya gimana Bang Don Mori? Jadi pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan ayat itu, dalil itu mengatakan bahwa kamu harus lebih mengasihi Yesus. Oke, kamu lebih condong ke Yesus. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi ini? Yang kamu tinggalkan ini bagaimana? Oke, udah. Nah, Ya, kita harus memang konsisten dengan iman kita. Ya, kita jelaskan kepada orang tua kita begitu loh. tapi di situ sabar. Kalau Jangan kamu mengatakan dulu, kita Bang. jelaskan, itu menabrak apa yang tertulis, karena yang tertulis adalah membenci, bukan Iya, menjelaskan. berulang kali saya jelaskan saudara. Kata benci di sini jangan dipahami secara harfiah gitu loh. Teksnya tertulis membenci. Iya. Jadi Benar, kamu mau teksnya mengartikan tertulis. membenci itu seperti apa lagi? Itu kata benci itu merupakan kalimat simbolis, oke? Jadi jangan dipahami secara harfiah. Belajar Alkitab itu enak kok, nggak susah. Ya. Betul, Bang. Anda sendiri yang bikin susah. Ya udah, secara simbolis. Berarti di situ secara simbolis. Nah, Gak maksud saya apa-apa, begini, kita maju. Lukas jangan 9 nomor dipahami 5. kata benci ini. Ya udah, ya gak kita apa-apa. sekedar benci keluarga kita, jangan. Gak apa-apa. Lukas 9 nomor 60-nya di situ Yesus mengatakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Oke, tadi kan saya udah jelaskan bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Contoh begini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bagaimana penjelasanmu terhadap perkataan Yesus itu? Baik. Karena orang mati akan bangkit. Hai? Iya bang. Apa kaitannya orang mati akan bangkit? Iya, Itu orang karena Yesus mati. bilang begini, waktu kebangkitan orang mati akan dibangkitkan pada akhir. Gak nyambung Dul. Dul, woi, gak Bang. nyambung Dul. Gak Boleh saya jawab? nyambung. Oke bang, saya jawab sedikit Diam dulu, kamu nggak paham, nggak nyambung. Kamu udah baca belum dalilnya? Tadi Udah dua baca ayat. dalil? Saya, Nah, saya cuma dalilnya menambah mana? sedikit Coba, saja. mana? Coba. Ya, kamu mau menanggapi Bukan. yang mana? Coba, sebar. Putra, kamu mau menanggapi yang mana, Bang Putra? Yang tadi bang bilang apa ayat yang satu yang katanya Mari dibenci. baca ayatnya, coba baca ayatnya. Ayatnya coba dibaca. Paham gak tadi? Nyimak gak tadi? Ini loh kalian ini ya, Nah, kadang itu dia. suka mau menjelaskan, suka mau mengarang, padahal apa yang mau dijelaskan aja belum tahu, belum membaca apa yang mau dijelaskan, sok-sokan mau menjelaskan gitu loh. Baca aja belum kok mau menjelaskan, gimana? Makanya nggak Bang, nyambung Putra, nggak nyambung. Iya bang, makanya kalau baca itu dari ayat 57 baru turun ke bawah, jangan dari setengahnya. Oke, Makanya baca. kilurnya di situ kau. Silakan baca ayat 57 Baca. sampai 62. Ya. 57 sampai 62 Kilur yang apa kau di baca situ, konteksnya? Karena engkau tidak mengerti
kitab Musa dan kita tidak mengerti apalagi kitab kami. Ya baca, makanya katanya Pak Mukhtar lebih paham. Baca coba. Ya, dengar di sini karena di sini dia bilang begini. Di sini hal mengikuti Yesus. Ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka bertanyalah seorang di tengah, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai lidah dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan." Makanya di sini dia bilang apa? Lanjutkan dulu 5960-nya. Lanjutkan Ya, dulu 5960-nya. 60-nya kau baca, saya bilang. Dia bilang Lanjutkan dulu 5960-nya. Dia bilang seperti apa di situ? Lah, Ini kita bacakan sampai habis, kenapa tidak mau? Kenapa 5960 nggak dibaca? Coba baca sampai habis dulu sampai 60, coba. Itu lagi gemeteran, Aki. Jadi nunggu gemeteran itu, mau bacanya gemeteran. gimana coba Ustadz? Disembunyikan, di 5960 ayo. Yang ditanyakan itu ayat 60-nya ya, nomor 60. Itu korelasinya dengan 59. Kamu mau sok-sokan menjelaskan, tapi yang kamu jelaskan ayat 57 sampai 58, padahal yang ditanyakan 59 sampai 60, nggak nyambung Dul. Katanya nggak boleh sepotong-sepotong baca kitabnya. Katanya jangan sepotong-sepotong, dipotong sendiri Ustaz. Berulang kali. Pingsan dia. Aku Begitu, Bang. mencoba. Makanya, kalau membaca jangan setengah-setengah lalu bertanya. Nah, iya maka baca, Ya udah, baca. lagi. Ya, lanjut. Baca lagi. Ayo, Lanjut, teman-teman baca. silakan kasih support, lanjut gitu. Lanjut. Teman-teman di bawah lanjut. Ayo di bawah lanjut gitu sampai 5960. Lanjut. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi engkau itu ikutlah aku. Tetapi seorang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana." Oke, pertanyaannya ya. Di situ ayat 59-nya dia itu minta izin kepada Yesus untuk menguburkan ayahnya. Ayat 60-nya justru Yesus berkata, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Sana kamu pergi saja, beritakan Injil." Nah, pergi saja itu berarti perintah untuk meninggalkan bapaknya yang telah mati, betul tidak? Iya, benar. Hal baik atau buruk? Itu hal baik, Pon. Luar biasa. Karena Tuhan luar tahu. biasa. Kencangkan ketulan teman. Jadi mengantarkan Bapaknya bapaknya mati. Gimana? Itu baik menurut Bapak? Bapaknya mati. Dia coba- mau coba menguburkan. kita lihat ayat Sabar yang- dulu, bentar, Putra. Bapaknya mati. Nggak ada yang nguburin. Dia minta izin untuk mau menguburkan bapaknya. Ya kan? Tidak dikasih sama Yesus. Yesus malah bilang, "Pergi saja, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati." Terlantar dong mayat bapak. Itu Dia hal sudah bagus. tahu ada orang di sana, makanya dia bilang tidak boleh pergi menguburkan. Mana ada orang di sini tertulisnya biarkanlah orang mati mengubur orang mati, bukan biarkanlah keluargamu yang lain menguburkan. Dengar, Tidak tetapi boleh setiap orang meninggal. ditafsirkan Manakah menurut orangnya kehendak ditinggalkan sendiri itu, oleh orangnya? Putra. Tidak boleh ditafsirkan kehendak sendiri. 2 Petrus 1:20. Gimana Bapak? Ini lanjut.
Di situ jelas, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nggak ada di situ mengatakan biarkanlah keluargamu yang menguburkan bapakmu, nggak ada. Atau biarkanlah tetanggamu menguburkan bapakmu, nggak ada. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Pertanyaannya, gimana caranya orang mati bisa mengubur orang mati? Itu di bawah ada unit tuh, minta naik. Di bawah ada unit. Oh ya, Ada unit. Siap. Begitu, Bang. Nih. Oh, kok begitu? Assalamualaikum Uni. Kok begitu? Belum selesai Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Enggak, orang mati suruh ngubur sendiri Uni. Katanya itu baik, katanya Putra. Pokoknya kalau ada bapaknya meninggal, tinggalkan saja Uni. Itu hal baik katanya Bang Putra. Oh iya, itu Hal baik. ajaran Kristen memang begitu Kafur. Iya. Jadi kalau di Kristen itu kasihilah musuhmu, tapi bak keluarga pijak-pijak lah mereka, karena kalau siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, adiknya, keluarganya tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Baik teman-teman yang ada di sini, bagi pecinta komalnya Gregorius teman-teman ya, silakan disupport komal Gregorius, di mana dia masuk dalam nominasi komal terkonsisten terakademik ya, di mana narasumbernya ada Ustadz Abu Hadi dan juga Gofur teman-teman sebagai narasumber tetap. Dan kami sebagai panitia, saya Melani Cha dan juga Cebi, juga ada Rangkayo, dan nanti Jun tolong ya masuk di grup panitia ya Dek, bantu bisa Jun, ada waktu nggak jadi panitia? Kita akan mengadakan acara Apologet Award tanggal 17 Agustus, di mana ini acara independen, tidak ada lembaga apapun yang terlibat dalam acara ini, betul dari kita untuk kita. Buat kalian-kalian yang merasa bahwa Gofur adalah layak sebagai apologet terganteng sepanjang sejarah tahun 2025, silakan di voting nanti di mesia.org ya. Kalau kalian merasa bahwa Greg adalah apologet terarab ya, muka terarab, silakan kalian voting nanti. Karena nominasi kita, nominasi seru-seruan aja. Yang penting bukan nominasinya, yang penting adalah bagaimana kita menyatukan room apologet ini yang sudah siang malam matanya tercelek terbuka ya, yang hampir 24 jam untuk buka dialek lintas agama. Nanti ada oten tersantun ya, walaupun PA tapi santun ya, kita akan kasih apresiasi. Doakan aku bisa mengumpulkan uang sebanyak 30 juta teman-teman ya, sehingga hadiah dulu kalau nggak salah 20 juta tahun kemarin. Satu pemenangnya dapat 1 juta satu orang, juara 1 juta, juara 2 500, bahkan kita lempar-lempar MacBook apa tuh namanya, tab dulu ya, 3 atau 4 biji tuh. Dan mudah-mudahan tahun ini tercapai, kalau nggak sampai pun ya cuman sedikit nggak apa-apa. Dan teman-teman yang mau berkontribusi, nanti kita akan rilis nomor rekening aku, karena nomor rekening aku dalam proses pengurasan isi dulu ya, karena terlalu banyak isinya jadi agak ribet mengurasnya ya. Jadi sampai nanti lempar-lempar ke saya Gak apa-apa, titip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat apa? Jadi Ustadz Abu Adit masuk nominasi apologet terbotak sepanjang sejarah. Oke. Saya nggak macam ini Profesor Cakra ya Uni ya. Ya, Ustadz Miftah masuk ke dalam nominasi Ustadz terfavorit. Di antaranya ada Ustadz Wafi, Ustadz Alif, dan Ustadz lainnya ya. Buat kalian punya nominasi nanti lihat di mesia.org. Tanggal 10 Agustus akan dirilis nama-nama nominatornya, dan kalian silakan voting di mesia.org. Bagi pemenangnya jangan lupa bagi saya setengah ya duitnya ya. Bercanda. Nomor rekeningnya nanti kita akan rilis. By the way, yang nggak mau kirim jangan minta nomor rekening ya. Oten apalagi nggak butuh kita duit oten ya, karena ini duit rakyat buat kita semua. Buat teman-teman yang ingin tahu informasi selanjutnya, kita punya adminnya, diantaranya ada Cha, Melani, Cebi, saya, dan juga panitianya ada Jun nanti, dan juga Rangkayo ya. Dan acaranya akan kita buat semudah mungkin ya, karena kita masih muda banget ya, panitianya muda-muda banget ya. Kita akan buat seheboh mungkin. Kita akan mendatangkan mungkin ada Charlie ST12, Adil Firten Noah, Lucinta Luna, dan juga kita akan mendatangkan Desira Nasari ya. Sepertinya itu hayalan kita dan cita-cita kita. Kalaupun kita nggak bisa datangkan Desira Nasari ya, bisalah kita datangkan si Rasmi ya, nari balet. Nggak apa-apa. Ini dia situsnya teman-teman ya, ini mesia.org. Ya buat teman-teman semua, insya Allah nanti Kodonditan sebagai tamu kehormatan kita akan memberikan edukasi. Mudah-mudahan beliau mau datang ya. Biasanya kalau aku yang undang biasanya mau, tapi kecuali ya beliau sibuk sekali ya, beliau tidak bisa datang, tidak apa-apa. Aku akan undang youtuber besar ya. Mudah-mudahan saja kalian bisa menyimaknya. Buat teman-teman semua, Lucinta Luna kenapa tidak? Lucinta Luna kita injili di sini, nggak apa-apa dong, ya kan?
Buat teman-teman semua yang menganggap bahwa room ini adalah room terakademik, maka silakan kalian voting nanti. Lawannya Greg adalah roomnya Iqbal. Wah, tidak masalah ya, karena satu orang terkadang menjadi dua nominasinya ya. Ada salah satu komalnya dan juga dia sendiri ya. Teman-teman jangan lupa ada moderator terfavorit juga atau kontribut netizen terbangsat sepanjang masa. Netizen terbangsat maksudnya lah netizen yang solid sekali di room satu room itu tidak pernah pindah-pindah, dia tetap di room itu. Atau netizen yang di room manapun dia ada ya. Begitu ya, udah lewat, aku lagi nggak sholat, aku tadi baru datang bulan ya, jadi aku boleh ngomong. Tuanto yang maghrib silakan maghrib, woi yang maghrib silakan maghrib. Ya jadi begitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, saya bukan ustazah, saya calon ustazah. Ya, yang sholat dulu, sholat sana. Aku bukan ustazah, aku calon ustazah. Jadi kalau ada kalian yang keberatan dengan gaya aku yang kayak gini, yang gaul abis gini, bertengkar kalian sama mama aku. Ya, ingat, gue bukan ustazah, gue calon ustazah. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini Rifa suka dengerin musik hip hop, apa urusannya sama Allah, gitu. Ya, jadi acara kita nanti kita adakan tanggal 17 Agustus tahun 2025. Doakan aku bisa mengumpulkan uangnya 50 juta ya, biar kita bisa memberikan apresiasi kepada senior-senior debat kita. Di antaranya adalah petinggi-petinggi kita, memberikan mereka achievement ya, hadiah-hadiah, dan kita kirimkan ke rumahnya masing-masing ya. Buat kalian yang ingin membantu, jangan cuman uniku transfer woi, transfer ya. Siapapun yang transfer walaupun cuma 20.000 tetap kita tuliskan di Mesia. Namanya akan kita tulis nama akunnya, bodoh amat. Kalau yang tidak mau ditulis nama akunnya boleh katakan hamba Allah, asal jangan hamba Yesus, oke? Oke, don't worry. Apa kau mau nanya apa? Hah? Saya izin pamit dulu semua. Lah kenapa Ustaz Abu Hadid? Saya mau cari penumbuh rambut. Ya nanti Ustaz Abu Hadid masuk ke dalam nominasinya, pasangannya lah dia adalah komal terakademik yang narasumbernya Ustaz Abu Hadid teman-teman ya. Jadi setiap komal terakademis itu narasumbernya harus jelas ya. Narasumbernya kalau abal-abal. Saya tadi masuk nominasi botak, saya mau cari rambut dulu. Justru gak menang nanti lah Ustaz. Cakra loh. Cakra 3 kali udah aku hajar dia. Ternyata dia nggak pernah. Semalam masuk lagi ya, Uni ya. Semalam masuk lagi ya. Iya. Teman-teman yang menyukai diskusi lintas agama, siapapun nominasi yang kalian sukai, kalian boleh nanti kunjungi mesia.org. Di sana kalian akan lihat foto-foto mereka dengan gayanya masing-masing ya, dengan actionnya masing-masing nanti ya, dan kalian boleh memilih mereka. Oke, teman-teman di bawah ingat ya, Abu Hadid ya, yang botak. Ya, Abu Hadid featuring Komal Gregorius featuring yang botak ya, yang botak selalu dan menawan. Abu Hadid nanti masuk ke dalam apologet ya. Apologet terasik ya. Apologet terasik itu antaranya tuh Kang Dito, Ustaz Abu Hadid, aku aku nggak masuk guys, aku nggak boleh masuk karena aku penyelenggara. Mantap Abu Hadid ya, yang botak. Oke. Ada beberapa, nanti aja dilihat guys ya. Ya teman-teman boleh nanti, aku nggak boleh masuk nominasi karena aku panitia, aku penyelenggara guys, nggak apa-apa, aku nggak usah ikut aja karena aku di hati mama aku nomor 1 tetap, di hati orang yang mencintai aku tetap, aku nggak terkalahkan ya. Don't worry, nanya apa kau? Don't worry. Oh, dilanjut dulu Kak, masih ada sedikit kesibukan. Nanya dek. Oh, saya bertanya boleh? Boleh lah. Wah, nggak apa-apa ya, kita diskusi ya, bukan debat ya. Jangan, yang diskusi sama Uni jelas orangnya, kreditannya jelas. Sama Uni bertanya aja. Maaf ya dek, nggak bisa ya. Pakai wig biar. Pede kali kalian ngerasa bisa diskusi sama aku. Aku lo belajar sungguh-sungguh, bayar mahal, tiba-tiba harus diskusi sama kalian. Nggak bisa, yang diskusi sama aku tuh harus jelas dulu. Minimal bisa baca 1 jurnal. Kalau tadi saudara Rifa itu memang betul-betul memahami kekristenan, ya mungkin saya harus hati-hati mengeluarkan kata-kata itu. Ya masalahnya kan paham. Bertanya aja, kan Uni bilang, Bunda Gembala bilang kan bertanya aja anak Bunda. Anak Bunda tuh bertanya aja, nanti Bunda yang nginjilin. Kalau anak Bunda merasa pinter, anak Bunda baca apa? Coba Bunda tanya, anak Bunda baca apa? Udah, saya hanya bertanya aja deh. Ya, bertanya aja. Pertanyaan saya Bunda, apakah menurut Islam orang beriman itu bisa kena sihir? Bisa. Orang beriman bisa kena sihir. Oke, gini, disihir tapi nggak mempan, itu orang beriman. Seperti Nabi Muhammad, ketika beliau disihir nggak mempan, tidak terjadi apa-apa kepada beliau, itu ciri-ciri orang beriman.
Saya tidak mengatakan masalah mampan atau tidak, bisa disihir atau tidak. Dilindungi oleh Allah ketika dia, contoh Nabi Muhammad ini dilempar, dengar dulu, Nabi Muhammad itu dilempar giginya berdarah, ya, tapi beliau tidak meninggal karena beliau diselamatkan. Artinya beliau natur kemanusiaannya itu tidak hilang. Nah, ketika beliau disihir, beliau itu terkena sihir tapi dilindungi Allah. Artinya nih, beliau minum racun, kena racun dong, tapi beliau nggak meninggal karena beliau dilindungi Allah. Begitu juga sihirnya kena dong ke badan beliau, tapi beliau dilindungi. Nabi Ibrahim contoh kebakar tapi nggak mati. Nabi Yunus masuk dalam ikan paus tapi nggak mati. Itu kehebatan para nabi. Yang kurang ajar, yang nggak masuk akal itu Tuhan ketombak sedikit aja mati. Oke, yang Anda jelaskan ini kan dampak dari sihir. Yang saya tanyakan Bunda, Kakak, apakah orang beriman? Aduh, orang beriman itu kena sihir tapi tidak mempan karena dilindungi Allah. Kok budek banget sih ah. Jelas, berarti orang beriman bisa disihir gitu. Dia bisa kena sihir karena dia manusia, tapi dia tidak berpengaruh apa-apa secara ininya. Dia tidak kehilangan akalnya, tidak rusak jasadnya karena dia dilindungi Allah. Kutonjok kok gitu aja kok nggak ngerti lo botol. Anda sih sebenarnya, Anda kan saya bertanya, bisa kan? Mak Jal, Nabi Muhammad itu contohnya. Bisa kan Nabi Muhammad jatuh? Ya, beliau pernah tergelincir kalau nggak salah ya, pernah. Bukan berarti kalau Nabi itu nggak bisa tergelincir, nggak bisa jatuh, nggak bisa tertampar, nggak bisa bahkan beliau pernah diletakkan kotoran unta di atas kepalanya loh. Artinya yang namanya manusia itu ketika dia jadi nabi pun esensi kemanusiaannya itu tidak hilang. Tetapi walaupun beliau diletakkan kotoran unta, beliau tetap suci. Ketika beliau disihir, beliau tetap tidak kehilangan akal sehat. Ketika beliau dikena berperang, beliau sempat berdarah tapi beliau tidak mati. Begitu yang dialami para nabi-nabi terdahulu. Dan bahkan ada nabi yang Allah berikan ujian beratnya itu ya penyakit. Nah, jadi apakah orang beriman bisa kena sihir? Jelaskan Bunda. Aduh bodoh, udahlah diam kau, udah kujelaskan, udah Bisa, Januari bisa. Bisa tapi dilindungi Allah. Tapi dilindungi sama Allah. Gitu aja sih. Aduh, kalau bisa jawab bisa gitu loh. Iya kan udah ku jawab dari tadi. Kau pengen biar dia sama saya dengan maumu, ya. Biar dia sama saya. Pertanyaannya orang Kristen ini botolnya. Yaudah, kau Tuhan bisa mati nggak? Tenang, santai. Nggak bisa, gantian dong. Tuhan bisa mati nggak? Oh, bilang Tuhan kau mati kok ketawa, emang kurang ajar Kristen ya. Tuhan yang mati pun diketawakannya. Enggak, yang kurang ajarnya kurang Kristen itu Tuhan yang mati pun diketawakan barusan. Nih, Bunda Ripa, jangan dulu kayak seperti orang kesurupan. Santai aja, masih satu pertanyaan kok. Jangan seperti orang kesurupan, santai aja. Jangan kayak gini. Coba. Yang kurang ajar itu, yang kurang lo, aku tuh nggak kesurupan. Dengar, yang kesurupan itu adalah ketika ada orang Kristen yang ketawa ketika Tuhannya ditombak, diketawainnya tuh kesurupan. Barusan ada joten nih. Oke teman-teman ya, Nabi Muhammad SAW itu dia manusia bukan Tuhan. Apa yang ingin dilakukan orang lain kepada beliau seperti diracun, beliau bahkan sisa racun itu menempel di bibir beliau, di bibir apa di lidah tuh sampai warnanya hitam. Artinya secara natur manusianya, human beingnya itu tidak hilang. Tetapi inilah hebatnya seorang nabi, beda dengan manusia biasa. Ketika manusia biasa diracun mati, kalau orang, aduh kena pembatasan pula. Kalau, aduh turun, ini akun besar, turun dulu deh. Kenapa? Ya udah, Ustadz Abu Hadid silakan. Lanjut. Teman-teman, kencangkan tutup layar teman ya. Kencangkan tutup layar nih. Oke, sama saya. Sama saya. Lanjut. Sama saya. Udah kau tahu usah. Tahu usah tetap layar. Oten tahu usah tetap layar. Yang muslim aja, yang Oten tahu usah. Oke. Kau tadi tanya apa? Tadi kau tanya apa? Orang soleh bisa kena sihir nggak gitu? Bisa. Itu aja pertanyaan, bisa atau tidak? Itu aja, nggak usah dijelaskan dampaknya. Bisa. Saya jawab bisa. Ya udah, itu Ustaz Abu izin salat dulu ya, Ustaz Ya. Mel. Iya, silakan Bang Gofur. Terus apa esensi pertanyaanmu itu apa? Oke. Ini apa yang mau kau cari dari pertanyaan itu? Saya botak, tak ada rambut. Ayo lanjut. Nanti saya mau tanya dulu sama kau, bisa nggak Tuhan itu mati? Wih, bisa nggak Tuhan itu mati?
Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ya, kabur. Memang babi yang kau nih. Jadi gitu teman-teman ya. Orang soleh itu kalau dia ditampar bisa, tapi Allah menyelamatkan mereka gitu loh. Bukan berarti tidak bisa mereka tuh dianiaya, bisa. Itu dulu Imam siapa ulama besar kita Ustaz Abu Adid yang dicambuk dulu tuh bisa. Itu loh. Apakah orang soleh bisa dikuasai setan? Bisa. Karena kan mereka yang memilih untuk ikut atau tidak. Nah Rasulullah itu dia kan arahnya ke Rasulullah sebenarnya itu. Rasul itu justru hebat, disihir tapi nggak mempan, artinya tidak merubah apa-apa gitu loh. Seperti itulah Oten. Ya. Jadi teman-teman, ketika Kristen itu berusaha cari remis dengan membandingkan Nabi kita dengan Tuhannya, ini hal yang memalukan sebenarnya. Ya, Tuhannya bisa nggak mati? Nggak bisa, tapi mati gitu. Seperti itu. Lanjutlah Ustadz Abu, aku cuma mau kasih tahu itu aja Mel. Nanti soundingan terus ya Mel ya acara Apollo Get Award ya. Nanti Jun kasih nomor HP Jun dong, siapa yang punya nomor HP? Greg kasih nomor HP-nya Jun ya Dek. Nanti baru dimasukkan ke grup. Jadi panitia kita itu ada Melani, ada Melani, Cebi, Unipera, aku, Julius sama Jun sama orang kayu nanti. Ya nanti yang cocok paling bantu-bantu untuk apa gitu ya. Begitu guys ya. Dan ini acara tidak ada lembaga-lembagaan loh ya. Kita tidak membawa lembaga apapun. Oke, nggak ada urusan dengan lembaga, tidak ada urusan dengan yayasan. Kita ini independen. Gitu. Ada nggak Bun apa nih? Lanjut Ustadz Abu. Oke. Apa lagi? Mau tanya apa lagi Ten? Bang Awak, selamat sore. Islam atau Kristen? Bang Awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cinta Indah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Cinta Indah. Selamat sore. Islam atau Kristen? Ini Rasmi nih. Oh, Mbak Rasmi. Kak Rasmi, selamat sore. Oh, saya Muslim, nggak usah dinaikkan. Oke, tadi di bawah bilang Bang Abu kasar. Iya, saya mesti kasar. Sama orang kayak tadi itu mesti saya kasari. Itu orang beriman itu yang keras kepada takfir. Ya, sore Kak Rasmi. Lanjut. Dah, lanjut. Kak Rasmi itu ada temanya Kristen salah menyembah. Bisa ditanggapi silakan Kak Rasmi. Ini siapa sih Jess, dengarkan Jess, dengarkan ya. Al aslu fi da'wati qaulan layyinah. Asal dari dakwah itu dengan kalimat yang lembut. Kepada siapa? Coba apakah diratain? Enggaklah. Harus kita lihat juga. Kalau sekelas orang yang memang dia tujuannya ya, untuk mengolok-olok Islam, menjatuhkan Islam, ya kita harus tegas, kita harus keras. Nabi SAW manusia paling lembut, tapi untuk memberitakan sebuah kebenaran, menunjukkan kebenaran tidak diukur dari kelembutan, tidak diukur daripada ketegasan. Umar radhiyallahu an seorang paling tegas. Nabi SAW orang paling lembut. Ketika Nabi berbicara dengan kelembutan kepada pamannya Abu Talib supaya bisa dia mendapatkan keselamatan, apa? Tak ada. Abu Talib tetap tak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah Nabi gagal? Tak. Nabi tak gagal. Apakah Nabi kurang lembut? Nabi lembut. Tetapi dilihat Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan kayak Oten, tegas. Ya, lanjut Kak Rasmi mau menanggapi tema
hari ini Kristen salah sembah? Silakan. Ya, Kristen tidak ada salah sembah karena di Filipi 2 ayat 11 ya, di situ dikatakan Yesus Kristus adalah penguasa surga, bumi dan neraka. Oke. Oten salah sembah. Katanya Yesus itu penguasa di bumi, di surga dan di mana? Di mana tadi? Neraka. Di neraka. Iya. Itu menurut siapa ini? Menurut siapa? Menurut Allah Bapa, menurut Tuhan Yesus, menurut Paulus dan menurut murid-murid Yesus dan menurut semua kami orang Kristen. Oke. Berarti Oten dalam hal ini sejalan dengan Bapa, sejalan dengan Yesus, sejalan dengan murid-murid Yesus, iya? Setuju? Iya, betul. Oke, coba perkuat. Di dalil mana yang mengatakan demikian? Filipi 2 ayat 11. Oke. Filipi 2:11. Kita buka baca ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa ini? Ini apa ini? Coba jelasin dulu. Perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di bawah sini, nomor 11-nya dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau memang demikian, Allah nganggur. Setelah dia Allah berikan kepada Yesus, Allah tinggikan kepada Yesus, Allah nganggur. Atau mengatakan bahwasanya Allah dan Yesus sama-sama berkuasa. Ya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya mau tanya dulu, pernah nggak Yesus perintah Bapaknya? Pernah? Tidak. Pernahkah Yesus diperintah Bapaknya? Jelas dong. Oke. Lalu di mana kesamaan mereka ketika sama-sama berkuasa? Oke, ada 3 yang bersaksi dalam kerajaan surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Satu apa? Satu tubuh, satu jiwa, satu dari kesatuan, satu dari segala yang satu. Satu kuasa enggak? Jelas, karena Yesus Oke. itu adalah Kalau firman satu kuasa, yang kehidupan. kenapa Yesus mau diperintah? Sama-sama kuasa kok, kenapa kau perintah saya? Ayo. Kenapa Yesus mau diperintah? Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Loh, ini bicara satu kuasa loh. Kalau sama-sama kuasanya, kenapa dia mau diperintah? Karena Yesus berasal dari dalam diri Bapa. Dengarkan, saya tidak tanya dari mana asal Yesus. Sama-sama satu kuasa, ingat loh. Sama-sama satu kuasa. Ini menunjukkan bahwasanya Yesus di bawah Bapa. Dari mana kita tahu? Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa tak pernah bilang Yesus Tuhan langit dan bumi. Ada nggak? Coba cari dalil dalam Bible. Bapa pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus pernah berkata Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Bahkan Yesus mengatakan sesembahan atau penyembah yang benar itu yang sembah Bapa, bukan sembah dia. Ada nggak Tuhan yang tidak layak disembah? Ada. Ada Tuhan yang tidak layak disembah? Tidak ada. Oke, Yesus layak nggak disembah menurut Yesus? Yesus berkata, penyembah yang benar itu menyembah dia atau menyembah Bapa? Karena Yesus adalah Bapa. Jangan karena. Pakai dalil.
Iya, Jangan asumsi. Yohanes, oke, Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 14. Di situ dikatakan firman Allah yang hidup menjadikan langit dan bumi, dan firman itu menjadi manusia, yang artinya firman yang hidup menciptakan Saya langit tanya dan tentang bumi dan kuasa, manusia. bukan dari mana asal usul Yesus. Saya tanya kuasa loh. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yesus bersyukur kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, ada nggak Bapa berkata kepada manusia bahwa Yesus adalah Tuhan langit dan bumi? Ada nggak? Ada, Lukas 2 ayat 11. Kenapa kalian ini kalau baca Bible selalu tutup mata dari dalil yang lain, ayat yang lain dalam Bible? Lukas 2 ayat 11, silakan dibaca. Telah lahir Oke. bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Itu pesan yang disampaikan oleh malaikat. Kau kurang-kurangi, kau kurang. Hari ini telah lahir Yesus, Kristus, Tuhan juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus. Menurut Anda apa? Loh, kau yang mempercaya Yesus Kristus kok tanya saya menurut saya apa? Kristus itu apa? Loh, saya kan balik bertanya sama Anda. Kristus itu menurut Anda apa? Kristus itu tukang pel. Menurut saya Kristus itu tukang pel lantai. Kalau menurut kamu Ya, apa? memang ya karena memang otakmu separoh kan. Ya, jangan tanya saya. mengatakan, ya kan? Justru jangan tanya saya. Saya tanya kamu, kau tanya saya. Terimalah jawaban saya. Kenapa kau marah? Kau kan yang kasih kesempatan. Menurutmu Enggak, apa? Ya ku jawab. Saya tidak marah. Memang itu jawaban otak separoh. Oke, baik. Sekarang menurut otak yang tidak ada bagaimana? Tadi kita otak separuh, kau otak tidak ada. Gimana? Silakan. Ayo, menurut Kristus apa Kristus? Mungkin si Ripa kau suruh jawab karena si Ripa yang nggak ada otak. Memang babi yang kau nih. Kau sama saya, kau lari. Kalah ya. Coba. Aduh. Dari tadi kau ngomong sama saya, bukan sama Uni. Sama saya kau ngomong. Hebat, Palestina minta-minta, ya kan? Iya tuh. Lihat teman-teman, Oten. Ketika kita sudah Minta. diam dulu ah. Nenek sihir. Oten di mana-mana gitu. Ketika kita dalam sebuah diskusi sudah mau masuk ke klimaks nih, dia muter, lompat ke sana. Karena kenapa? Dia tak terima dengan konsekuensi nanti daripada hasil itu. Itu Oten rata-rata gitu. Ya udah, sekarang kau jawab, Kristus itu apa? Yang nggak Kristus punya itu otak apa? Anda. Si Ripa nggak ada otak, Anda otak separoh. Iya kan? Jadi makanya saya tidak jawab gitu. Iya, baik, Karena baik, saya baik. punya otak. Otak Iya. saya penuh. Turun kau di bawah. Kau turun di bawah. Coba kau jilat ini dulu di kandang babi itu, kau jilat-jilat dulu, bersihin pakai lidahmu. Kan kau udah nggak ada otak, sama kayak hewan, nggak ada akal. Oke? Turun kau di bawah, pergi ke kandang babi, ya, bantu bersihkan kandang babi dengan lidahmu. Ya. Coba dia maksa kan? Memaksa. Silakan yang lain lagi naik. Jangan marah Saya kasih tahu, saya ini bilang kalian babi itu punya dasar loh. Bukan karena saya marah, enggak, punya dasar. Yang ngajarin saya ngomong begitu Pak Pendeta, gitu loh. Bahwa Kristen itu Alkitabiah ya, secara Alkitabiah, Kristen itu babi dan anjing. Jadi jangan marah ya. Silakan marah Pak Pendeta itu yang ngomong tuh. Jangan marah saya. Kristen itu anjing dan Kristen itu babi. Tak terima? Tak terima. Kuputar ya. Dengarkan baik-baik ya. Kuputarin biar kalian dengar.
Mungkin yang lain sudah dengar ya, tapi yang sebagian belum dengar. Jadi saya perdengarkan. Bluetooth connected. Ya. Sabar dulu bang, biar saya selesaikan ini dulu bang. Salah menyembah. Biar selesai, kita tak mau ngambang-ngambang terus diskusi itu. Biar selesai, kelar gitu loh. Ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada di Alkitab. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab begini. Kristen anjing dan Kristen babi ada di Alkitab. Jangan marah saudara ya. Pendeta Henritandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi. Alkitabiah ya. Dulu waktu saya Alkitabiah ya. Bukan saya ngomong. Di mana tuh bang? Ya kalau mau, kalau tanya Pak Pendeta Henritan, jangan tanya ke saya. Iya, Ungkapan tanya itu, kau lah, kau yang statement punya itu, videonya kok. iya. Tapi yang ngomong siapa di video itu? Siapa Iya, yang ngomong aku di udah video kenal itu? dia. Sudah tanya sama dia. Aku udah kenal. Iya, tanya sama dia. Kenapa kau bilang Kristen anjing, Kristen babi? Jangan tanya ke saya. Yang punya Komal ini kan Anda. Aku tanya kau. Ya, baik. Kan saya hanya memutar. Di dalam video itu ada seseorang yang namanya Pendeta Henritan. Di dalam video itu Pendeta Henritan mengungkapkan secara Alkitabiah Kristen anjing, Kristen babi. Bukan Abu Hadid yang ngomong loh. Bukan Abu Hadid yang ngomong. Kecuali saya tunjukkan itu video saya. Kau tanya saya, nanti saya jelasin. Cuma video lah. Iya. Banyak juga kok itu dalam videonya si Ustaz katanya harus minum kencing unta lah. Lihat. Coba. Harus Inilah Kristen. Ketika mereka tersudut, mereka terpojok, tak pernah mereka selesaikan apa yang lagi kita bahas nih. Menurut Pak Pendeta Henritan, bahwa Kristen anjing dan Kristen babi menurut Alkitab. Sekarang kau bantah pernyataan itu, bukan kau bawa remis. Kalaupun minum kencing unta, itu tak ada masalah. Saya tunjukin video. Tadi yang kau barusan ngomong itu, apa yang kau tunjukin? Ayo, yang barusan kau ngomong ini, apa yang kau tunjukin? Saya tunjukin loh, saya ngomong. Saya tunjukin videonya. Ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara. Kamu tunjukin ini apa? Ada di Alkitab. Jadi Ayo. jangan marah, jangan tersinggung. Kau tunjukin apa? Ini ada di Alkitab begini. Kristen anjing dan Kristen babi ada di Alkitab. Jangan marah saudara ya. Pendeta Henritandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi. Udah. Kau ngomong tapi kosong. Kalau kau tidak terima, orang yang dalam video ini yang kau cari. Bukan saya. Saya tunjukin loh. Ada video saya katakan di mana Kristen itu anjing, Kristen babi. Saya dituntut, mana videonya? Nih. Terus setelah saya tunjukin, saya yang ditanya, kenapa kau bilang Kristen anjing? Emangnya ini video saya ini? Ini saya. Nah, inilah akibat oten, botol, ada kebakaran di rumah. Tahu nggak yang mereka padamkan apa? Asap. Mereka padamkan asap. Bukan apinya yang dipadamin, asapnya yang dipadam. Emang otak udah miring, akal sudah sedeng. Yang dipadamkan apinya. Karena asap itu muncul dari api. Bukan api muncul dari asap. Kebalik kalian ini. Kena pelanggaran Ustaz, kena pelanggaran. Tak apa. Saya turun dulu nanti naik. Biasalah, sudah mulai panas. Ganti akun deh Ustaz. Ganti akun bisa. Ada akunan enggak? Oke. Lanjut. Ini kita sekali lagi nih kena habis nih. Kita sekali kena, kita langsung pembatasan 3 hari. Sekali lagi. Teman-teman yang di bawah dibantu tap layar ya, bantu juga lovorannya diisi ya, biar makin kuat komalnya ya teman-teman ya. Lovorannya minta tolong diisi juga teman-teman. Kita rungkat dulu kali ya. Rungkat dulu. Soalnya kalau sekali lagi nih pelanggaran 3 hari. Kalau sekali lagi. Daripada pelanggaran 3 hari ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya kita turun dulu ya. Nanti naik lagi ya. Saya sholat sebentar nanti.
isi nur azan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.